Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat trader, ketemu lagi kita di channel Copy Trader. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview dan menganalisa kembali pergerakan market. Kita mulai dari XAUSD. Jadi sebelumnya kita ada analisa ya, di daily ya. Kita membuat dua garis ya di sini. Ini adalah sebagai basic liquidity atau swing high ya. Kemudian ini adalah basic liquidity. Ada dua area ya. Basic liquidity ini dua. Ini lebih ke swing high. Dan ketika mengenai dari swing high, dia turun ya. Turun sampai area ini. Kita lihat di awal kita lihat di sini ada penurunan di fair value gap. Kemudian ternyata market masih naik. Kemudian mengambil dari swing high basic liquidity. Jadi kita putuskan kemarin untuk entry di area ini ya. Kita hapus dulu VIBO-nya. Ya, kita putuskan entry di area ini. Kita perhatikan ketika ngambil dari basic liquidity, ini ada pergerakan market, ada reaksi di area sini. Ya, kita perhatikan di menit ketiga ya. Di sini dia sudah membuat market structure shift. Ini dia membuat market structure shift. Kemudian ini juga sebenarnya sudah di break ya, market structure break. Ya. Ketika dua area ini market structure shift, kemudian dia membuat market structure break. Kita putuskan entry di area ini ya. Kita entry di area fair value gap di M3. Di M3. Ya. Kenapa kita ambil di M3? Karena kita mencoba untuk mencari risk yang kecil. Sebenarnya kalau M5 kita bisa entry di area fair value gap sini. Di fair value gap ini. Ya. Tapi risknya agak lebar ya. Jadi kita perkecil, kita kemarin cari di area yang lebih kecil di M30. M3 ya. Kalau kita lihat di M1 ya. M1 sebenarnya kita dapatnya di area sini. Ya, lebih kecil lagi areanya. Ya, risknya lebih kecil lagi. Tapi kemarin kita ambil di M3. Selanjutnya dengan target kita kemarin target adalah ambil area ini aja. Ambil area sell set liquidity. Ya. Ternyata dia ditembus ya. Ditembus ambil dari order block. Ya, kita lihat dia ambil dari order block. Ya, kita kemarin analisa kita di sini fair value gap. Ini kita ambil di DH4. Namun saya lihat di sini juga ada order block ya. Ternyata area order block dan ini ada fair value gap. Ya, saya batasin kemarin di fair order blocknya. Ternyata order block ini ada reaksi perubahan arah market ya.
Kita kemarin coba, awalnya saya lihat di sini nih, awalnya saya lihat di sini, ini udah ada perubahan market, namun saya nggak jadi entry di area sini karena areanya belum terlalu jelas ya. Meskipun kalau kita lihat ini sebenarnya sudah membuat market structure shift, ternyata dia naik lagi nih, dia membuat market structure break ya, buat market structure break. Kemudian di sini ini ada area fair value gap ya, kita kemarin lihat di area sini ada fair value gap. Jadi ini kemungkinan akan membalikan arah, dan saya entry ini berada di area sini, bahkan ini turun, agak turun, kemudian naik ya, naik. Ini semalam kita tinggal ternyata naik ya, dan target kita adalah area sini ya, area sini targetnya adalah area ini M5 ya. Jadi ketika M5 ini kita bisa jadikan cari peluang lagi nanti di area sini ya. Kita bisa lihat nanti area ini ya, ini bisa kita perhatikan areanya, ini kemungkinan akan turun. Ini kita bisa pasang SL plus di sini ya, di SL plus, karena di sini kemungkinan kalau turun ini ada area fair value gap, jadi turun kemudian naik lagi ya. Jadi analisa kita selanjutnya adalah kita melihat di area sini ya, kita melihat di area sini apakah nanti ada penurunan, kita akan entry di area tersebut. Dan ini masih kita pakai sebagai acuan TP atau entry. Kemudian USD CAD ya. USD CAD kita sebenarnya masih menunggu di daily ya, di basic liquidity ini, basic liquidity. Ini swing ini udah diambil ya, swing, dan ini tidak, yang di sini kemarin ada reaksi ya, di sini ada reaksi. Kita tunggu nanti di area ini, kita akan tunggu di area basic liquidity. Ini kemarin kita coba garis, ternyata ada reaksi. Kemudian kita lihat di sini ada fair value gap ya, dia ambil fair value gap kemudian naik. Ini swing low nya, ini basic liquidity. Kita akan tunggu di hari Senin ya, dia membuat manipulasi di area sini, bisa sampai sini ya. Kita perhatikan nanti. Selanjutnya Euro USD ya. Ya, kalau kita lihat di Euro USD ya, ini sudah sesuai analisa di awal ya, dan area ini biasanya di respect ya. Ternyata dia turun, ambil basic liquidity, kemudian turun sampai area fair value gap di daily, dan ini terjadi di malam hari, di semalam ya. Dia sempat ngambil ini ya, area ini, kemudian di sini dia ngambil dari fair value gap, dan ini berubah menjadi liquidity gap. Jadi dia ambil ini kemudian kembali lagi ke area sini, ini bisa kita jadikan liquidity gap.
Namun untuk entry sebenarnya tidak ada area yang menarik ya. Ini tidak ada area yang menarik. Yang menarik sebenarnya adalah ini. Ya, ini menarik. Ini adalah area yang menarik. Namun dia ini area agak acak ya. Dan terjadi perubahan tren ketika dia ngebreak ini. Ya, market structure break. Ini saya sudah membuat market structure shift di sini. Ya. Sebenarnya kita bisa entry kalau kita bisa lihat. Dia bisa entry di sini. Ya. Bisa entry di sini, ini ada order block dan fair value gap. Ini order blocknya, kita bisa entry di order block atau fair value gap di sini. Namun biasanya fair order block ini tidak diambil ya, makanya kadang kita sering ngambilnya dari area fair value gap. Ya, ternyata dia naik tinggi ya. Ini kita nggak ambil, tapi kita bisa perhatikan juga ini caranya. Dia ternyata fair value gap di respect ya. Saya kemarin lihat di SAUSD. Dan sekarang EUR/USD berada di area fair value gap. Ini bisa kita perhatikan apakah ada konfirmasi share. Ya, ini udah berada di area fair value gap. Ini bisa kita lihat karena sudah terjadi konfirmasi share. Belum, sudah berada di area fair value gap, tinggal nunggu konfirmasi share. Konfirmasi untuk sell ya. Kenapa area ini ditembus ya? Ini fair value gap ini udah diambil area ini. Ya. Area ini sudah tidak bagus lagi, udah tidak fresh lagi ya. Areanya sudah tidak fresh lagi. Makanya area-area ini mudah ditembus. Jadi hati-hati ketika semua area ini udah diambil. Jadi kemungkinan area tersebut akan mudah ditembus. Dan ini sebenarnya ada area. Area ini bisa kita lihat, tapi kekurangannya di sini ada akumulasi di sini. Ya, ada akumulasi. Berbeda dengan area sini. Ini bisa kita perhatikan. Nanti kita akan cari konfirmasi sell di area sini jika sudah terbentuk adanya konfirmasi sell. Kemudian USD CHF. Ya, USD CHF ini drop kencang ya. Ya, sebenarnya ini bisa ini kemungkinan sampai area sini nih. Ini kemungkinan bisa ambil sampai area sini. Karena kita lihat di area ini juga tidak ada area yang bagus ya. Tidak ada yang clean. Mungkin kita bisa lihat ini ya. Ini ada send. Ini ada swing low, tapi kemungkinan ini juga akan dijebol ya. Yang paling bagus ini adalah area ini. Ya, ini order block. Ini bisa ya. Ini bisa kita perhatikan area ini ada order block. Untuk fair value gap tidak diambil di sini. Yang fresh adalah area order block sini. Jadi ini kemungkinan masih turun. Ya. Sebelum turun bisa jadi dia akan ambil area ini ya. Ya. Kita lihat di M5 ya. Kita akan coba nanti entry di area ini ya. Ketika naik sampai sini, nah ini targetnya. Ini semalam sudah kita garis ya. Dia naik kemudian turun ya. Kemungkinan seperti itu. Ini bisa valid dan bisa tidak, asalkan rule kita sudah jelas. Kemudian AUD USD. Ya, kita lihat di weekly ya. Masih strong
strong sell ya, kemungkinan dia akan turun bisa sampai sini. Kalau kita lihat di weekly ya, ini juga tidak ada reaksi, belum diambil ya. Ini adalah liquidity ya, swing low, kita bisa ambil liquidity, atau ini ada fair value gap. Kalau turun kita bisa cari sell di buy di area ini ya. Kita perkecil ya, dan kita perhatikan di area sini ya, H4 ini sebenarnya dia membuat manipulasi nih, dia ambil dari membuat liquidity ini, ambil dari liquidity ini, liquidity grab, ambil ini liquidity, kemudian ini yang buat market structureship ya. Di sini ada order block ya, ini ada order block dan fair value gap ya. Ketika ngambil area ini di respect ya, dan ini kemungkinan akan turun sampai area sini ya. Ini ada fair value gap, Anda membuat market structureship, dan ini ada displacement ya. Ya, selanjutnya EUR NZD ya. Kita kemarin ada entry di area sini, ini udah diambil. Kemudian targetnya, nah ini juga area fair value gap daily, ini di respect. Semalam kita pantau di sini, ketika dia ngebreak area sini, dia mau buat market structureship. Saya coba entry di area ini, ternyata dia tidak reject ya, tidak kembali, langsung naik ya. Jadi kalau ketinggalan ya kita biarkan saja, tidak perlu dikejar karena market itu masih banyak ya. Selanjutnya ini kita tunggu, ini kita masih perhatikan ya, tidak ini kemungkinan naik sini. Coba kita lihat di daily, ini tidak ada yang bagus nih, tinggal ini penghalangnya ya, ini penghalangnya, ini ada order block. Kita lihat nanti di area sini ya, ini ada liquidity, jadi area-area ini kita bisa pantau juga. Kemudian NZD USD ya, kita lihat NZD USD ini ambil sell set liquidity, kemudian naik. Kita lihat di ini, dia ambil nih fair value gap, kemudian breaker block ya, atau mitigation block ini, kemudian naik. Kita lihat di 4 ya, di sini ada fair value gap, kemudian naik. Dia naik sampai ambil dari area ini, area liquidity. Kita masih pantau, ini belum terlalu bagus nih, ini kemungkinan turun ya, kita lihat nanti. Kita tunggu dia membuat area yang bagus. Ini sebenarnya udah oke, tidak ada displacement
ini areanya nggak bagus. Tapi kalau kita ukur, dia ambil area premium ya, area premium dan diskon. Oke, tidak ada yang bagus ini ya. Ini kita bisa tunggu di area sini ya, dan kita perhatikan ini kalau di break kemungkinan akan turun. Kalau area ini di break dengan displacement. Kemudian NZDJP masih drop ya, NZDJP ini kita perhatikan kemarin di area sini. Ini dia ambil area ini ya, ini masih turun. Kita lihat di ya, ini bisa kita lihat nanti ketika kembali di area sini. Kemudian AUDJP kemarin kita coba entry di sini, ini enggak diambil. Oke, coba kita lihat DTF besarnya. Wah, ini drop ya, masih drop, kencang dropnya. Bisa jadi dia ambil dari sini nih. Ini areanya nggak bagus, tidak ada pembalikan di area sini nih. Tidak bagus ya. Jadi kemungkinan dia akan turun sampai area sini. Tinggal kita cari gelombang-gelombang entry-nya untuk sell. Ini kita bisa pertimbangkan untuk entry di sini. Ini ada celah. Selanjutnya CAFJP. Ini mirip ya. Ini bisa kita lihat nih area. Kemudian EURJP. Ini tapi kejauhan ya. Biasanya nggak diambil kalau jauh. Ini masih strong. Ini adalah liquidity-nya. Targetnya bisa sampai situ. Ini ada fair value gap dan liquidity nih swing high. USDJP ya, kita sempat entry di sini nih di respect ya, dia turun ya, ngambil swing ya, apakah ada reaksi naik nih, tapi dilihat dari ini nih ya, masih kencang turunnya ya. Kita bisa perhatikan area ini fair value gap dan order block, ini mirip-mirip semua ya. Oke, kemudian EURNZD ya. EURNZD sampai mana dia turun ya, ternyata dia ambil dari fair value gap ini. Jadi kemarin kita sesuaikan dengan fair value gap ini ya. Perhatikan ketika ngambil dari area fair value gap ini dia naik ya, naik. Jadi sesuai dengan analisa kita ya, ini ambil dari A1 ini ada fair value gap, dia naik naik, kemudian dia ambil area ini ya. Ketika naik kemarin kita lihat di area sini
Selanjutnya kemungkinan masih naik ya, kita lihat di mana dia perbentiannya di sini ya. Kita lihat daily. Kita hapus dulu. Oke, di sini ada area fair value gap. Di daily ada fair value gap. Ya, kita lihat nih area. Kemudian Nasdaq ini masih strong ya, kemungkinan dia ambil ini sell liquidity ya, ambil sell liquidity. Kalau ada konfirmasi kita entry. BTC ya, sesuai dari analisa awal kita, ini dua kemungkinan dia naik tembus ambil ini kemudian turun, atau dia tidak sampai ambil ini, cuma ambil fair value gap kemudian turun. Mungkin demikian analisa dari kami, semoga bermanfaat dan salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.